Nah, untuk perkuliahan hari ini akan bersamai oleh Mbak Vita. Dulu beliau adalah alumni biologi UNY juga. Sebelumnya bisa Mbak Vita perkenalan lebih dahulu sebelum memulai perkuliahan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Vita Nilasari ya. Panggil saja Vita. Dulu saya juga berkuliah di Biologi UNY tahun 2016 sampai 2020. Ya, masih dekat lah ya. Terus, ya, jadi hari ini santai aja. Nah, setelah saya selesai di Biologi UNY, dan insya Allah tahun depan akan melanjutkan lagi. Ya mungkin cukup seperti itu Mbak Fadilah. Ya, terima kasih Mbak. Nah, untuk materi hari ini itu terkait kultur sel hewan. Uh, untuk Mbak Vita bisa dipersilakan untuk share untuk dimulai. Oke, Terima kasih saya Mbak. ini ya, share screen ya. Apakah sudah terlihat Mbak? Sudah Mbak. Sudah ya. Oke, ini langsung dimulai aja. Iya Mbak. Oke, Kami persilahkan. ya. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini ya, pada teman-teman asisten mata kuliah Bioselmol. Baik, setelah tadi saya udah perkenalan ya, panggil saja Vita, begitu. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi ya, teman-teman di sini. Jadi kita santai aja. Saya juga masih belajar. Nah, untuk materi kemarin setelah berdiskusi dengan Bu Iksi, kebetulan saya diminta untuk menyampaikan mengenai kultur sel, khususnya pada mamalia, yaitu hewan dan manusia. Berikut untuk beberapa poin ya yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama nanti kita akan bersama-sama belajar mengenai apa itu kultur sel, kemudian peralatan yang digunakan, kemudian desain laboratorium beserta dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Kemudian selanjutnya nanti juga kita akan melihat apa sih yang digunakan dalam kultur sel, reagennya, kemudian eh, peralatan lain, serta apa sih protokol untuk kultur sel. Nah, kemudian nanti juga akan disampaikan mengenai aplikasi kultur sel pada penelitian khususnya skala in vitro. Baik, kita mulai di sini dengan memahami terlebih dahulu hierarki dari kehidupan. Pasti di sini teman-teman juga sudah paham bahwasanya sel merupakan unit fungsional terkecil ya pada suatu makhluk hidup. Kemudian nanti sel-sel tersebut akan menyusun sebuah jaringan, kemudian dari jaringan nanti akan menyusun menjadi sebuah organ, kemudian organ akan menyusun menjadi sebuah sistem organ, dan sistem organ akan menyusun sebuah organisme. Nah, ini merupakan hierarki kehidupan yang sama-sama kita sudah pahami. Nah, dari bagian-bagian tersebut, dari hierarki tersebut, di sini terdapat sel yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa contoh sel ya, khususnya pada mamalia ada sel darah merah, sel saraf, sel-sel pada usus, kemudian sel darah putih, sel sperma, sel ovum, serta sel-sel pada tulang. Nah, untuk pembahasan kali ini apa sih yang dimaksud dengan kultur sel begitu ya. Nah, jadi kultur sel itu merupakan proses ya, proses isolasi atau pemindahan sel dari organisme baik itu tanaman, hewan maupun manusia ke lingkungan buatan. Nah, jadi sel tersebut dipindahkan atau diisolasi ke lingkungan buatan yang dibuat semirip mungkin dengan
lingkungan aslinya. Nah, sel-sel ini ketika kita melakukan kultur sel, kita dapat melakukan melalui dua cara. Yang pertama itu dari kita mengambil sel langsung dari jaringan, kemudian kita proses menggunakan enzimatis, menggunakan mekanis, sehingga akan didapatkan sebuah sel tunggal. Nah, ada juga kita juga dapat mengkulturkan sel dari sel tunggal, kemudian kita lakukan modifikasi genetik sehingga dia akan membentuk namanya sel line, atau sel line itu yang biasa kita gunakan untuk penelitian dalam skala in vitro ini. Nah, baik, karena di biologi UNY sebetulnya belum ada ya, belum ada laboratorium. Saya juga baru masuk, baru bekerja di laboratorium kultur sel itu ketika saya sedang S2. Nah, namun nggak apa-apa teman-teman, nanti kita akan belajar dari ininya dulu ya, gambarnya dulu ya. Nah, jadi untuk desain laboratoriumnya, dua hal terpenting yang harus diperhatikan di sini yaitu aseptis dan steril, karena kultur sel itu sangat-sangat sensitif ya dibandingkan dengan mungkin bakteri atau fungi dan lain-lain. Kultur sel itu sangat mudah terkontaminasi. Maka ketika pembuatan ataupun ketika akan membuat sebuah laboratorium kultur sel, maka kita harus memperhatikan dua hal ini, yaitu sterilisasi dan aseptis ini. Nah, untuk desainnya di sini yang perlu kita highlight di sini, jadi biasanya ketika kita masuk atau sebuah laboratorium kultur sel, dia memiliki double asymmetric door. Jadi pintunya itu khusus ya, pintunya khusus di mana pertukaran udara di dalam itu tidak mudah melakukan pertukaran dengan yang di luar ini. Nah, kemudian jarak antara pintu masuk dengan bench biasanya sangat jauh ya. Misalkan ini di sini pintunya. Nah, benchnya nanti biasanya di pojok sini. Hal ini tidak terjadi begitu saja ya, karena kita sekali lagi ketika di dalam laboratorium kultur sel kita harus sangat memperhatikan resiko kontaminasi. Jadi untuk BSC ataupun LAV begitu ya, pasti akan diletakkan di posisi paling jauh dengan pintunya. Jadi di sini pintu, kemudian di sini meja kerja kita. Nah, biasanya untuk LAV atau BSC dia akan berdekatan dengan sel counter. Sel counter itu untuk menghitung selnya kita. Kemudian di sini juga ada mikroskop di mana ini digunakan untuk mengamati sel yang sedang kita kerjakan. Nah, untuk selain bench, kemudian cell counter dan mikroskop, hampir sama dengan desain laboratorium yang lain. Di sini terdapat ini ya water bath, kemudian ada tray, kemudian ada tempat untuk mencuci dan lain-lain. Itu secara keseluruhan masih sama. Hal yang paling membedakan itu ada ini pintu, kemudian posisi BSC atau lab, kemudian mikroskop dan cell counter ini. Nah, di sini beberapa peralatan ya, instrumen yang digunakan ketika kita sedang mengerjakan kultur sel. Nah, di sini ada BSC. Kemungkinan kalau di UNY itu kayaknya ini ya, laminar air flow ya. Jadi untuk bakteri. Nah, kita menggunakan BSC level 2 di sini ya. BSC level 2. Kemudian ini kita menggunakan inkubator CO2. Jadi untuk kultur sel kita menggunakan inkubator khusus, yaitu inkubator yang disuplementasi dengan CO2. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH dari medium kultur sel tersebut. Kemudian di sini menggunakan inverted microscope, kemudian centrifuge, butter bath, kulkas dan freezer. Biasanya juga terdapat kulkas -4, -20, dan -80. Kemudian ada hemositometer untuk menghitung sel nanti, kemudian micropipette, kemudian culture vessel maupun culture dish ya, serta peralatan-peralatan umum di laboratorium seperti microtube, kemudian mikrotip, conical tube, dan lain-lain.
Nah, kemudian di dalam lab kultur sel, di sini terdapat ketentuan-ketentuan ya, yang mungkin agak strict ya, misalnya dibanding dengan kultur bakteri ataupun kultur fungi. Nah, di sini kita belajar dulu nih, ada namanya biosafety levels. Nah, BSL ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, BSL 1 itu untuk menguji mikroorganisme dengan patogenisitas rendah. Misalkan bakteri asam laktat dan lain-lain. Kemudian di sini ada BSL 2, di sini untuk menguji mikroorganisme dengan patogenisitas sedang. Nah, untuk pengerjaan ataupun penelitian di ranah menggunakan kultur sel, ini masuk ke level 2 atau BSL level 2. Sehingga penggunaannya biasanya menggunakan BSC yang level 2 juga. Kemudian untuk BSL 3, di sini untuk menguji mikroorganisme dengan patogenisitas tinggi. Dan kemudian yang BSL 4 untuk menguji mikroorganisme dengan patogenisitas sangat tinggi. Nah, BSL 3 dan 4 ini dulu digunakan ketika ini ya, COVID-19 itu. Jadi pertama kali COVID ada itu menggunakan semua protokol menggunakan BSL 4 ke BSL 3. Oke, nah untuk ketentuan umum di lab ya, karena kemarin Bu Iksi menyampaikan demo juga ya. Jadi karena di UNY belum ada lab, mungkin kita pahami dulu ketika nanti misalkan UNY sudah ada lab kultur, maka kita sudah tahu nih apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang eh, harus terdapat di sana, atau kita sebagai peneliti kita sudah tahu apa-apa yang harus disiapkan. Nah, untuk basic safety-nya ketika kita menggunakan laboratorium kultur sel, di sini terdapat PPE ya, Personal Protective Equipment, yaitu berupa gloves seperti biasa ya, kemudian jas lab serta kacamata pelindung ini ya. Nah, kemudian yang kedua, mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan ini ya, menggunakan bahan kimia. Mungkin dari SMA teman-teman sudah menggunakan bahan kimia. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk protokolnya sebenarnya sebelum kita menggunakan bahan kimia, pertama kita harus mengecek yang namanya MSDS atau Material Safety Data Sheet. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui bahan kimia yang kita gunakan itu dia sifatnya apa, korosif mungkin, atau mungkin tidak boleh terhirup dan lain-lain. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau misal ada praktikum selanjutnya ya, praktikum mungkin mikrobiologi ataupun biokimia, nanti coba teman-teman cari tahu ini dari MSDS-nya bahan kimianya apa ya. Itu karena ini sangat penting untuk menunjang kegiatan lab kita. Jadi kalau misal ada sesuatu yang terjadi, kita sudah tahu nih dengan bahan-bahan yang kita gunakan, ternyata dia sifatnya seperti apa, kemudian untuk penanganannya ketika kita terjadi error atau kita terjadi human error, kita tahu. Nah, kemudian selanjutnya ada sterilisasi ruangan dan permukaan. Nah, biasanya kalau di lab kultur sel, sterilisasi ruangan dan permukaan itu menggunakan sinar UV. Jadi semua ruangan biasanya kan terbagi jadi 2. Jadi ruangan untuk ruangan luar dan ruangan dalam untuk yang kultur itu, yang ada BSC-nya. Nah, dari kedua ruangan itu pasti nanti ada sinar UV-nya. Nah, jadi setiap hari sebelum kita menggunakan lab kultur tersebut, kita akan mensterilisasi ruangan tersebut dengan sinar UV. Untuk permukaan sebenarnya sama aja ya, kayak lab mikrobiologi mungkin, jadi menggunakan alkohol 70%. Kemudian untuk sterilisasi alat dan bahan juga menggunakan alkohol 70%. Jadi untuk semua alat bahan yang akan masuk ke BSC tadi, ke bench kita itu tadi harus disterilisasi menggunakan alkohol 70. Nah, kemudian ini hindari adanya aerosol atau percikan. Kemudian ketika kita akan memasuki ke lab kultur, kita juga harus mencuci tangan sebelum dan sesudah ya. Sebelum itu berarti ketika kita di luar, jadi ketika belum memasuki laboratorium. Sesudah bisa di dalam maupun bisa di luar. Nah, kemudian jauhkan benda yang tidak termasuk alat dan bahan lab. Di sini termasuk mungkin
jam tangan, kemudian HP kalau misal tidak dibutuhkan ya, karena pada suatu kondisi tertentu kita membutuhkan HP untuk dokumentasi, kemudian mungkin buku ataupun buku-buku apa itu namanya buku-buku teori yang tidak diperlukan tidak usah dibawa. Nah, kemudian ini penting ya, pastikan ada partner lab. Nah, di sini kenapa harus ada partner lab? Karena ini sebenarnya standar ya, standar yang harus dipenuhi. Jadi ketika terjadi sesuatu, teman-teman itu nggak sendirian. Misalkan terjadi sesuatu, maka rekan yang lain bisa memanggil atau bisa melakukan melakukan apa namanya kegiatan ataupun melakukan penanganan secara cepat begitu. Nah, misalkan teman-teman terpaksa banget ya nggak ada orang gitu, nggak ada orang. Nah, usahakan hubungi teman-teman, hubungi teman lain yang mungkin bisa menjadi apa ya backup gitu loh ketika kalian terjadi sesuatu. Terus yang terakhir ini ya, dilarang membawa makanan, minuman, maupun kosmetik di dalam lab. Jadi kalau misal mau nge-lab, bare face aja nggak apa-apa. Bare face aja nggak apa-apa ya. Demi untuk ini, memaksimalkan hasil penelitian kita. Oke, selanjutnya kita akan mengenal beberapa reagen-reagen yang digunakan. Ini di sini yang pertama ada medium. Ini terdiri dari glukosa, L-glutamin, dan sodium bikarbonat. Pada umumnya seperti itu, karena setiap sel biasanya menggunakan medium yang berbeda-beda. Nah, glukosa ini kan jelas ya, ini sebagai sumber energi, kemudian L-glutamin juga dapat digunakan sebagai sumber energi tambahan, kemudian sodium bikarbonat dia sebagai pengendali atau pengatur pH. Nah, kemudian di sini juga ada buffer ya, larutan buffer untuk mencuci sel. Contohnya di sini ada PBS, kemudian ada detaching agent yang fungsinya untuk melepaskan sel-sel yang menempel pada disk culture. Kan sel itu kan ada yang sudah bercampur atau suspensi dengan mediumnya. Kemudian di sini juga ada yang namanya cryoprotective agent atau preservation agent. Di sini digunakan sebagai pelarut ya pada cryopreservative agar sel tidak mudah rusak. Cryopreservative itu apa sih? Maksudnya nanti ketika sel disimpan, nah nanti menyimpan selnya itu menggunakan medium ini namanya. Jadi sel itu kan bisa disimpan di minus 80 agar sel tidak rusak maka menggunakan medium ini. Oke, nah ini komponen yang ada di dalam medium kultur sel secara umum. Di sini ada sumber karbon yang biasanya menggunakan glukosa, kemudian ada buffer ini ya, larutan buffernya contohnya ada NaHCO3, kemudian ada pH indikator. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa medium kultur sel itu berwarna merah karena dia ada pH indikatornya. Biasanya menggunakan phenol red ini. Kemudian ada serum, ada metabolit. Contohnya tadi L-glutamin itu kan dia ini ya, apa itu namanya? Asam amino esensial. Nah, kemudian selanjutnya ada antibiotik yang dapat mengurangi resiko kontaminasi. Nah, untuk antibiotik yang digunakan pada kultur sel biasanya kalau saya menggunakan ini penicillin streptomycin yang dia sudah jadi satu larutan. Jadi satu larutan itu dia namanya penstrep ya. Penstrep jadi untuk gram positif dan negatif. Bakteri gram positif dan negatif. Jadi ini lebih lebih simpel, lebih murah karena dia sudah dalam satu satu sediaan penstrep itu. Kemudian untuk antifunginya saya biasanya menggunakan amphotericin beta di sini untuk ini ya mengurangi resiko kontaminasi dari yeast dan molds. Oke, nah untuk jenis-jenis selnya ya, jadi sebenarnya ada banyak sekali morfologi sel-sel ya. Nah, tapi untuk dalam skala in vitro, kemudian sel lain yang digunakan biasanya itu terdiri dari 3 jenis ini.
Yang pertama itu morfologinya itu namanya fibroblastic ya atau fibroblast-like. Nah, di sini untuk selnya itu bentuknya bipolar atau multipolar. Biasanya dia berbentuknya itu lebih panjang-panjang. Dan dia itu tumbuh menempel pada substrat atau menempel pada disk culture-nya atau vesselnya tadi. Kemudian yang kedua itu ada morfologi namanya lymphoblast-like. Nah, di sini bentuknya bulat-bulat kecil ya, bulat-bulat kecil. Nah, eh, biasanya ini dia itu tumbuhnya suspensi ya. Jadi dia tidak menempel pada disk culture-nya, tapi dia sudah bersama dengan suspensi mediumnya. Nah, kemudian yang di sini epithelial-like, jadi dia poligonal, kemudian dia lebih ke reguler ya, dimensinya reguler, serta dia juga tumbuhnya menempel pada matriks itu. Oke, nah teman-teman tadi kan saya sudah mention sebelumnya ya, kalau di maka kita menggunakan namanya biosafety cabinet. Nah, dalam pengerjaan kultur sel di sini, teman-teman juga harus memperhatikan tatanan dari bahan-bahan ataupun reagen yang kita gunakan. Nah, jadi ada konsep namanya dari kiri ke kanan, dari bersih ke kotor, clean to dirty, gitu ya. Nah, di sini harus kita perhatikan karena lagi-lagi kultur sel itu kan sangat ini ya beresiko untuk kontaminasi. Maka kita sebagai peneliti harus memastikan hal-hal yang dapat mengurangi kontaminasi tersebut. Nah, di sini untuk workflow-nya kita bisa lihat di sebelah kiri biasanya di sini tergantung kita menggunakan tangan sebelah mana. Karena kan ada yang menggunakan kanan, ada juga yang kiri ya. Nah, ini contoh ketika kita menggunakan tangan kanan. Ini biasanya di sebelah kiri itu ada medium dan lain-lain. Kemudian ada pipet steril dan lain-lain. Nah, di bagian tengah nanti ini ada conical tube, kemudian nanti disk culture-nya juga di tengah, kemudian reagen lain juga masih di tengah. Nah, di sebelah kanan karena kita menggunakan tangan kanan, maka mikropipetnya kita letakkan di sebelah kanan. Kemudian vortex misalkan di sebelah kanan dan alat-alat instrumen lain yang kita butuhkan ketika kultur sel. Nah, kemudian untuk tempat sampah juga kita letakkan di sebelah kanan karena agar memudahkan kita untuk membuang mikrotip yang sudah digunakan. Begitu ya. Jadi ada konsep dari bersih ke kotor, kiri ke kanan. Oke. Nah, untuk kondisi kulturnya, jadi kan kita melakukan kultur sel itu juga mengusahakan lingkungan semirip mungkin dengan lingkungan aslinya. Nah, biasanya untuk pH-nya di sini ada 7,0 sampai 7,4, kemudian CO2-nya yang digunakan biasanya 5 sampai 10% dan temperaturnya biasanya 35 sampai 37%. Nah, untuk jenis-jenis kulturnya ada banyak ya, sebenarnya ada tanaman, kemudian insek, bakteria dan juga mamalia. Nah, di sini kita akan highlight di sini ya. Kalau misalkan sel-sel mamalia itu dia terdiri dari primary cell culture dan nanti ada sel line. Jadi ada dua jenis itu. Oke, tadi juga saya sudah mention ya bahwa ada sel yang menempel di matriks, ada juga yang dia suspensi dengan mediumnya. Nah, maksudnya adalah, jadi di sini kalau jenis sel yang dia itu menempel di matriks, dia disebut dengan adherent cells. Nah, jadi selnya itu berada di permukaan bagian bawah di sini ya, disk ataupun vessel, dan dia bentuknya monolayer atau hanya satu layer saja. Dia menempel di bagian bawah. Nah, biasanya untuk sel jenis seperti ini, dia membutuhkan detaching agent atau reagen untuk mengangkat ya selnya, bahasa mudahnya gitu, untuk melepaskan sel tersebut dari matriksnya itu dibutuhkan detaching agent itu, sehingga nanti selnya akan berubah jadi suspensi dan bisa disubkultur ataupun bisa untuk pengujian selanjutnya.
Nah, untuk sel yang jenisnya itu suspensi, dia sudah secara normal, dia melakukan reattach ya, atau dia berada di dalam larutan tersebut, tanpa menempel pada bagian bawahnya. Nah, jadi selnya itu berada di dalam suspensi medium ini. Nah, ketika kita akan panen ya, misalkan, kita tidak membutuhkan detaching agent untuk melepaskan karena dia sudah berada dalam suspensi tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui bagaimana fase siklus tumbuh sel dan konfluensi sel. Nah, jadi di sini sel normal ya, sel normal yang melakukan proliferasi, dia akan mengalami empat fase ini. Log fase, stationary fase, dan dead fase. Nah, untuk lag fase, yaitu sel mengalami aklimatisasi terhadap lingkungan dan belum membelah. Ini terjadi ketika kita baru menempatkan sel tersebut pada medium, atau ibaratnya jam ke-0 gitu ya. Nah, kemudian di log fase, di sini sel akan aktif membelah. Nah, di sini merupakan fase terbaik untuk eksperimentasi dan koleksi data, serta untuk subkultur sel. Kenapa harus di subkultur? Karena kita kan akan mempertahankan sel itu. Kita merawat sel itu. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, misal bakteri pun harus di subkultur. Agar apa? Agar kita dapat mempertahankan sel tersebut, kemudian merawat sel tersebut, agar bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, biasanya untuk log fase ini dia berada di jam ke-24 sampai 48 ya. Berarti ini 0 sampai 24 jam. Kemudian untuk stationary fase di sini sel mengalami penurunan pertumbuhan karena dalam suatu mediumnya, dalam suatu lingkungannya sudah terlalu banyak sel sehingga sel tidak dapat mengalami proliferasi lagi dan sudah ada banyaknya metabolit sekunder yang ada sehingga menghambat proliferasi dari sel tersebut. Makanya dia akan mengalami penurunan pertumbuhan. Nah, kemudian ketika sel memasuki fase kematian, maka di situ karena dia berada di sebuah lingkungan buatan ya, lingkungan buatan yang memiliki kapasitas maksimal. Nah, dia tidak bisa proliferasi lagi, dia tidak bisa mendapatkan sumber makanannya, sumber glukosnya lagi karena sudah terlalu banyak, maka dia akan mengalami kematian. Kematiannya bisa apoptosis, nekrosis, dan lain-lain. Oke, jika digambarkan dalam sebuah grafik ya, maka teman-teman di sini akan melihat di sini log fase itu jam ke-0 sampai ke-24, kemudian biasanya log fase ini 24 sampai 4 ini 24 sampai 48 48 itu sebenarnya di stasioner ya. Kemudian 48 sampai 72 dan selanjutnya jika kita tidak melakukan subkultur di sini, kita tidak melakukan subkultur di sini, maka dia akan menuju ke fase kematian. Jadi dia akan mati gitu ya, tidak bisa kita subkultur dan tidak bisa digunakan untuk pengujian. Oke. Nah, untuk mengetahui konfluensi. Konfluensi itu apa? Tingkat kepadatan sel dalam suatu disculpture atau dalam suatu medium begitu ya. Nah, untuk mengetahui konfluensi sel, kita dapat melihatnya menggunakan mikroskop. Jadi memang tidak ada kayak alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi nih selnya udah 100% konfluen secara kuantitatif gitu. Setahu saya sih belum ada ya. Mungkin tidak tahu mungkin perkembangan selanjutnya. Nah, sementara untuk metode paling mudah dilakukan untuk mengetahui konfluensi sel itu menggunakan mikroskop dengan perbesaran biasanya 10 kali atau 40 kali. Nah, di sini kita lihat sama-sama ya. Ini sebenarnya representative pictures aja sih ya, secara general gitu ya. Biasanya kalau sel pada sebuah disculpture atau vessels, dia konfluensinya 20%, maka kerapatannya seperti ini. Kemudian jika selnya itu sudah mencapai 50% konfluensi, maka kerapatannya seperti ini. Nah, menurut teman-teman nih ya, kalau misal kita akan melakukan subkultur untuk merawat sel itu, untuk melakukan subkultur, baiknya ketika sel tersebut 80% atau 100%. Ada yang mau jawab nggak?
Ada yang tahu? Ada dong pasti. Apakah kita akan melakukan subkultur ketika sel tersebut konfluensinya 80% atau 100% aja lah sekalian biar udah penuh, udah maksimal gitu ya. Ada yang tahu? Halo teman-teman, semoga masih di sini ya. Oke, jadi sebenarnya kondisi paling baik untuk kita melakukan subkultur itu ketika sel berada dalam konfluensi 80%. Hal ini dikarenakan sel kan rongga-rongganya ya dalam suatu lingkungan atau dalam suatu disk culture atau vessels kan masih ada rongga-rongganya. Jadi sel tersebut dia masih normal dalam melakukan proliferasi, dia belum mengalami tekanan kekurangan glukos ya karena dia masih memiliki ruang-ruang kosong. Jadi sel tersebut dalam kondisi terbaik untuk dilakukan subkultur. Sehingga ketika sel sudah berada pada konfluensi 80%, alangkah lebih baik kita lakukan subkultur sebelum mencapai ke 100%. Oke. Nah, dari tadi kita sudah membahas ya apa itu namanya? Awal ya, awal apa yang harus kita ketahui, mediumnya, kemudian tingkat konferensinya. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail sedikit ya mengenai tekniknya. Teknik ketika kita handling sel, kemudian apa yang kita lakukan terhadap reagen dan juga tempat laboratorium atau bench kita. Nah, ketika kita akan melakukan subkultur, yang pertama kita harus mensterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, sterilisasi ini bisa menggunakan sterilisasi basah maupun kering ya. Kalau di UN-nya itu sepertinya ada autoclave ya. Autoclave itu kan jenis sterilisasi basah. Nah, itu juga boleh untuk alat-alatnya seperti duran, tabung duran untuk medium, kemudian mikrotip ya, mikrotip sebelum digunakan. Nah, tapi yang di sini ketika kita kultur sel, kita itu menggunakan disk culture atau vessels itu hanya satu kali pakai, ya, hanya satu kali pakai. Mungkin kan kalau misalkan teman-teman sudah tahu kultur bakteri ya, kultur bakteri, dia akan menggunakan apa itu namanya disk culture yang bisa digunakan berulang kali, ya kan? Jadi nanti didestruksi kemudian digunakan lagi. Nah, kalau kultur sel kita hanya menggunakan disposable disk culture. Jadi dia hanya bisa digunakan satu kali ya. Jadi besok teman-teman misalkan menggunakan kultur sel, maka belinya itu yang khusus untuk kultur sel. Nah, kemudian teknik selanjutnya di sini ada teman-teman dilarang menyentuh benda yang sudah steril dengan tangan tanpa gloves, baju atau bagian lain pada tubuh. Ya karena memang kultur sel itu sedikit ini ya lebih strict ya. Jadi misalkan teman-teman udah pakai gloves nih, udah pakai gloves, terus ada yang ketinggalan di luar ruangan steril ini. Maka teman-teman harus melepas semuanya, baik itu jas lab, gloves, dan lain-lain. Jadi tidak boleh keluar dalam posisi masih memakai gloves ya. Kemudian dan juga jas lab. Jadi semuanya harus dilepas ketika kita keluar dari ruangan steril untuk kultur sel ini. Nah, kemudian reagennya. Reagen juga dilakukan presterilisasi. Kemudian sebelum kita menggunakan reagennya, kita juga harus mengamati nih, apakah ada kontaminasi atau tidak. Nah, hal ini bisa dilihat kalau misal mediumnya, kita melihat dengan cara secara ini ya, secara mudahnya kita bisa melihat apakah mediumnya keruh atau tidak. Itu screening pertama. Kalau misal keruh, maka kita bisa melihatnya dengan meneteskan di objek gelas, kemudian diamati di bawah mikroskop. Biasanya nanti akan terlihat bakteri ataupun yeast mold yang mengkontaminasi. Kemudian untuk reagen, usahakan setiap reagen yang berasal dari botol utama, teman-teman melakukan metode aliquot. Mungkin sudah ada yang tahu ya aliquot. Jadi aliquot itu nanti dari botol yang utama kita pindahkan ke botol-botol kecil sesuai dengan jumlah yang akan kita gunakan. Jadi dari botol utama ini dia akan tetap
safe, tetap aman tanpa kita buka setiap kita nge-lab. Begitu. Kemudian untuk benchnya, BSC tadi seperti biasa ya, sterilisasi, kemudian area kerja kultur sel harus steril dan rapi, serta dilakukan pembersihan secara berkelanjutan ya, pada BSC, inkubator, dan freezer. Oke, di sini kita akan sedikit belajar nanti bagaimana maintenance sel dari thawing, kemudian subkultur, kemudian nanti panen, dan menghitung selnya. Untuk ini saya menggunakan contoh 41 cell line ya. Jadi 41 cell lines itu dia animal cell lines maksud saya. Nah, dia itu berasal dari mus musculus atau biopsy mice. Nah, dia merepresentasikan mimics human breast cancer stage 4. Nah, untuk morfologinya dia epithelial like. Ini kemarin juga sel yang saya gunakan ya untuk menyelesaikan penelitian tesis. Oke, jadi ketika kita maintenance sel, kita merawat sel, ada beberapa prosedur yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama thawing sel, kemudian subkultur, counting, dan cryopreservation. Jadi thawing sel itu dia secara mudahnya ya, itu kita dari sel yang beku karena disimpan, terus kita cairkan, kita kultur. Nah, subkultur ini nanti kita merawat selnya agar dia tetap hidup ya. Kemudian counting cell biasanya kita akan Nah, untuk cryopreservation itu dia kebalikannya dari thawing. Cryopreservation itu dia pembekuan sel. Jadi kita akan menyimpan sel menggunakan cryopreservative agent. Oke, di sini merupakan workflow dalam thawing cell dan packaging cell. Nah, jadi ini contohnya ya, contohnya sel 4T1 yang dia itu setelah disimpan di kulkas minus 80 atau setelah dilakukan cryopreservation, dia dalam keadaan beku. Dia dalam keadaan beku. Nah, kemudian kita cairkan pakai suhu ruang saja, jadi cukup diletakkan dalam suhu ruang, ditunggu sekitar 5-8 menit, biasanya dia udah cair. Nah, setelah itu kita siapkan nih mediumnya, karena 4T1 dia menggunakan DMEM, maka kita siapkan DMEM sebanyak 5 mili pada conical tube, kemudian sel ini yang sudah mencair dimasukkan ke conical tube. Selanjutnya, larutan ini kita sentrifuse ya, sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Nanti pernatanya dipisahkan, kemudian nanti peletnya kita resuspensi menggunakan mediumnya lagi sebanyak 1 mili. Nah, untuk pertama biasanya untuk packaging sel pertama kita menggunakan dalam jumlah yang banyak ya. Kan dari 1 mili ini, 1 mili kita biasanya, kalau saya biasanya untuk pertama saya tuang semua ke sini ya, karena biasanya setelah cryopreservation ini banyak misalkan kita menyimpan ya sel 2 juta. Nah, setelah penyimpanan itu biasanya dia akan terdapat beberapa sel yang mati, jadi sudah tidak utuh 2 juta lagi. Maka dari itu, saya biasanya menggunakan semua ya, total volume 1 mili saya tanam ya di sini. Kemudian diinkubasi selama 24-48 jam. Biasanya kalau misal pertama kali nanam itu 24 jam udah konfluen 80%. Nah, setelah konfluen nanti kita lakukan packaging cell atau subkultur sel. Nah, caranya, jadi dari sel yang konfluen ini, kita cuci ya, cuci dulu dengan PBS, kemudian habis itu kita pisahkan PBS-nya. Pertama kita buang dulu ya, kita pisahkan dulu mediumnya menggunakan mikropipet, tidak boleh dituang. Jadi semua prosedur di sini menggunakan mikropipet ya, untuk pembuangan medium. Nah, sel yang di sini mediumnya dipisahkan dulu menggunakan mikropipet, kemudian kita cuci menggunakan PBS, PBS-nya dipisahkan, kemudian ditambahkan ini namanya cryo, ini detaching ya, detaching agent untuk melepaskan sel ini. Nah, kemudian diinkubasi 2 menit, setelah itu kan sel-selnya udah terlepas nih, udah terlepas dari matriksnya tuh, dari bagian bawah. Nah, terus selanjutnya larutan ini
dipindahkan ke conical tube ya, dipindahkan ke conical tube, kemudian disentrifugasi. Nanti ada pellet dan supernatan, pelletnya diresuspensi lagi. Nah, ini sekalian ya, sekalian sama cryopreservation. Jadi kultur berapa kali, terus kita pengen nyimpan dulu selnya ada yang disimpan. Nah, nanti dari hasil sentrifugasi ini kan ada selnya nih, sel, kemudian ditambahkan medium 1 mili. Setelah itu kan diambil nih, misalkan 100 mikroliter ditanam di medium. Nanti ini yang akan digunakan untuk pengujian ataupun subkultur selanjutnya. Nah, sisanya bisa kita simpan untuk cadangan ya. Jadi ada cadangan yang dia itu subkultur, ada juga cadangan yang kita cryo ya, kita cryo lalu disimpan di -80. Oke, nah ini biasanya setelah inkubasi 24 jam maka dia akan konfluen ya, menunjukkan konfluensi di sini 80%. Nah, berarti selnya dia tumbuh dalam kondisi yang optimum. Nah, kemudian jika kita akan melakukan pengujian, jadi sel yang sudah dikultur, sudah berhasil tumbuh, sudah optimal, maka selanjutnya selnya akan dilakukan pengujian. Nah, untuk pengujian ya, pengujian itu tata caranya seperti ini, tahapannya, prosesnya seperti ini. Jadi dari sel ya, sel yang sudah di subkultur kita itu yang ada di stok disk culture sudah mencapai konfluensi 80%, kemudian sama seperti ini, sama seperti ketika kita akan subkultur. Jadi dicuci dengan PBS, kemudian ditambahkan detaching agent, kemudian dilakukan sentrifugasi. Nah, di sini kan ada pellet dan supernatan. Kemudian supernatannya dibuang, pelletnya diresuspensi dengan medium lagi. Nah, untuk menghitung sel, caranya kita mengambil 10 mikroliter dari larutan ini, kemudian ditambahkan dengan 10 mikroliter Trypan Blue. Nah, Trypan Blue ini di sini digunakan untuk apa? Mengetahui, jadi untuk menghitung sel. Nanti Trypan Blue itu dapat masuk ya ke mitokondria, kemudian dia akan mewarnai sel yang hidup. Ya, jadi nanti kalau misal sel yang hidup dia akan tidak berwarna, atau kalau misal kita dilihat dari mikroskop itu dia akan berwarna menyala. Ya, nah kalau misal sel yang mati dia akan berwarna hitam atau tidak memancarkan, tidak menyala saat kita mengamati di mikroskop itu. Nah, nanti jadi dari 20 mikrolit ini kita masukkan nih ke hemositometer. Itu untuk melakukan counting sel. Oke, mungkin tadi kan saya menjelaskan ini ya, menjelaskan berdasarkan workflow, berdasarkan alur cara kerja. Nah, mungkin biar teman-teman lebih paham lagi, bentar ya, saya tunjukkan video kultur sel. Karena ini kita belum bisa praktek secara langsung ya di Wah, ini kok nggak bisa keluar. Oke. Suaranya terdengar nggak, teman-teman? Terdengar. Udah masuk ya berarti ya. Oke. Nah, teman-teman, ini saya carikan video ya, video yang merepresentasikan proses kultur sel jika kita melakukan kultur sel gitu. Sementara pakai video ini dulu ya, karena kita belum bisa praktek langsung. Mungkin teman-teman bisa disimak sebentar ya, berapa ya, 5 menit. The growth of cells in culture follows a standard pattern. A lag after seeding is followed by a period of exponential growth called the log phase. Cells should be passaged when they cover the plate, or the cell density exceeds the capacity of the medium. Maintaining log phase growth will maximize the number of healthy cells for your experiment.
Before retrieving your flasks from the incubator, sterilize the hood and have all required supplies at hand. Examine your culture carefully for signs of contamination or deterioration. Handle the cells with care during transport. Solution to cover the cell sheet. Consider using a gentle dissociation reagent, such as Triple Express, to avoid damaging your cells during dissociation. Make sure that the solution completely covers the cells. You may want to tap gently on the plate to help the cells detach. Use a microscope to confirm the cells have released from the flask. They will start to appear round as they release from the substrate and will move or slide when the flask is tilted. Complete dissociation is necessary. Do not leave the dissociation reagent on too long, especially if you're using a reagent other than triple. You may choose to manually break up lingering clumps by repeatedly pipetting warmed medium over them. A single cell suspension is important to achieve an accurate cell count. If you are using trypsin, the collection medium will need serum, or you'll need to use a trypsin inhibitor to inactivate the trypsin. If you're using triple, inactivation is achieved by dilution alone. No serum is needed. Transfer the cells to a conical tube and centrifuge to remove any residual dissociation reagent. The speed and time of centrifugation will vary based on your cell type. After centrifugation, you should have a well-formed pellet. Remove the medium from the centrifuge tube with a pipette and discard the medium into a waste container. Try not to disturb the pellet. Resuspend the pellet with warm, complete growth medium. Gentle pipetting will disperse the cells to ensure a homogeneous solution of single cells. Remove a small sample for cell counting. Trypan blue is used when counting cells to indicate the ratio of live to dead cells. The stain turns dead cells blue, but healthy cells with an intact membrane will remain white or colorless. Ini ya teman-teman, tadi kan waktu kita menghitung sel, maka jika kita menggunakan Trypan blue akan terlihat dua jenis ya. Di sini kalau misal selnya hidup maka dia akan memendarkan warna, kemudian kalau selnya mati maka dia tidak akan berwarna. Nah, itu yang menjadi indikator Trypan blue untuk menghitung sel. Using the microscope, count the total number of cells and the number of dead or blue cells. Based on your cell count, determine how much additional fresh medium to add for optimal seeding density. Add the required medium, mix the cells gently, and pipette the solution into fresh flasks. Cap the vented caps on your flask tightly. If the caps are not vented, cap loosely. This keeps contamination out while allowing adequate gas exchange. Use a north-south, east-west motion to evenly distribute the cells and transport the flasks to the incubator. When passaging suspension cells, you'll begin by removing a small sample from the cell culture flask for counting. You'll follow the same counting procedure for adherent cells using Trypan blue and either a hemocytometer or the Countess automated cell counter. Based on your cell count, add additional fresh medium to the flasks. Stay within the minimum and maximum volumes. This is important to maintain optimal air exchange and shaking flow. You may need to split the culture into multiple flasks. Cap the flasks appropriately, depending upon whether they are vented or not, and return them to the incubator.
Every 3 weeks, gently spin the cells, remove the medium, and replace with completely new medium. This eliminates cell debris and metabolic waste. Oke, ini tadi tambahan ya, tambahan biar teman-teman itu bisa membayangkan sedikit gitu ya. Nah, sebenarnya saya masih ada slide. Nah, oke, lanjut ya. Jadi tadi kan saya menyampaikan mengenai ini ya. Kalau misal kita mau melakukan pengujian, kan kita harus menghitung selnya terlebih dahulu. Nah, cara menghitungnya tadi menggunakan tripan blue. Nah, ketika kita kan sudah dimasukkan ke dalam hemositometer ya, kemudian diamati di bawah mikroskop. Nanti kita akan melihat 4 bidang ini, enggak 4 sih, 9 bidang ini. Tapi kalau misal di mikroskop, kita hanya bisa mengamati per satu bidang ini, satu kotak ini. Jadi dia akan diamati secara satu per satu. Jadi nggak bisa ya kita ngamatin dalam satu bidang ini udah ada 4 itu nggak bisa. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kan ada perbedaan warna ya. Ini ada warna hijau, kemudian ini ada warna merah. Nah, garis ini menunjukkan kalau misalkan kita sudah menentukan nih sel yang dihitung, kan biasanya ada sel-sel yang di tengah-tengah ya, di tengah-tengah garis. Nah, kita menentukan untuk sel yang di tengah garis yang akan dihitung itu di bagian yang kiri dan atas. Nah, jadi ini berlaku ke semua bidang pandang. Di bagian sini pun berarti kiri dan atas. Ini kiri dan atas. Ini juga kiri dan atas. Nah, berarti untuk garis lainnya atau bidang lainnya ini tidak boleh dihitung karena kita hanya boleh menentukan 2 bagian yang dapat kita hitung. Nah, ini pun berlaku sama ya, ketika kita sudah menentukan garis ini merupakan garis yang tidak masuk ke dalam perhitungan, jadi sama dengan semua bidang pandang yang kita gunakan ini juga tidak boleh dihitung. Misalkan ini ada sel yang di sini juga tidak bisa dihitung, ini juga tidak bisa dihitung. Nah, karena tripan blue itu dia akan mewarnai menjadi 2 jenis indikator ya. Jadi untuk sel yang hidup dia akan berpendar atau memandarkan warna putih, bukan putih sih, lebih ke nyala ya, lebih nyala kalau misal dia di mikroskop. Kemudian untuk sel yang mati dia akan berwarna biru gelap, Nah, untuk sel yang hidup yang kita hitung itu berarti sel-sel yang dia memandarkan, dia yang berpendar. Itu yang kita hitung. Nah, untuk rumusnya, untuk kita menghitung sel itu, jumlah sel dari keempat bidang pandang ini, dibagi 4, dikalikan 10⁴, dikalikan faktor dilusi. Nah, faktor dilusinya itu kita beracuan pada ini ya. Ini kan kita menggunakan 10 mikroliter sel, kemudian 10 mikroliter tripan blue. Jadi faktor dilusinya itu dia 20. Oke. Nah, di sini berarti jumlah sel dalam 4 bidang pandang dibagi 4 kali 10⁴ dikalikan 20. Itu untuk menghitung jumlah selnya. Oke, nah teman-teman. Bentar ini dulu deh. Nah, kalau misal dari sini berarti jumlah sel hidup dalam keempat bidang pandang ini ada berapa, teman-teman? Ada berapa? Tulis di ini nggak apa-apa. Chat box nggak apa-apa. Ada berapa nih sel yang hidup? Ada berapa sel yang hidup? Oke. Ada yang jawab 15, 13. 13 ada yang jawab ya? Oke. Yang lain 15.
Kalau misal ya yang betul 15 ya. Nah, kalau misal kita masukkan ke dalam rumus, berarti hasilnya jadi berapa? Berarti 15 dibagi 4 kali 10 pangkat 4 kali 20. Tulis di chat box nggak apa-apa. Atau kalau ada yang mau jawab, langsung juga nggak apa-apa. Saya juga baru ngitung. Oke, udah ketemu. Ada yang udah ketemu. Nanti kalau dimasukkan ke rumus, 15 dibagi 4 kali 10 pangkat 4 dikali 20. Nah, jumlah selnya berapa tuh? Oke. 7,5 kali 10 pangkat 5 berarti? Oke. Oke. Oke, betul ya teman-teman. Jadinya jumlahnya 750.000. Ya, oke, sip. Ini katanya ini loh salah satu soal apa tuh namanya? Responsi. Jadi kalau yang nggak nyoba ngitung, ya selamat mengerjakan besok ya. Nah, di sini ada lagi contoh nih. Tapi ini sederhana ya. Ini coba teman-teman hitung lagi ya. Berapa jumlah sel yang kita dapatkan jika hasilnya seperti ini. Ini yang ini ceritanya ya, ceritanya. Yang ini yang sel hidup, kemudian yang ini yang sel mati. Coba berapa? Oke. Oke. Oke, betul ya, sama ya. Karena di sini kan oke, sama. Berarti teman-teman udah paham ya cara menghitungnya, kemudian cara menghitung sel hidupnya, kemudian dimasukkan ke rumus. Oke. Berarti besok responsinya bisa jawab semua. Oke, nah setelah tadi kita belajar basicnya ya, basic kultur sel, kemudian em, apa namanya reagen, kemudian laboratorium dan lain-lain. Sekarang kita coba lihat aplikasinya. Sebenarnya kita melakukan kultur sel itu untuk apa? Tuh. Nah, jadi untuk aplikasi dari penggunaan kultur sel biasanya memang sebatas pada lingkup in vitro ya, in vitro. Jadi biasanya kita menggunakan 2D monolayer untuk pengobatan ataupun pengujian. Misalkan untuk apa nih terapi gen, kemudian produksi protein, kemudian terapi sel ataupun regenerative medicine dan biasanya yang paling sering digunakan untuk menggunakan apa namanya membutuhkan kultur sel itu untuk drug screening dan tes toksisitas dari sebuah obat gitu ya. Oke, nah di sini saya mencoba menggambarkan ya secara mudah. Misalkan kita menguji nih sel kanker. Misalkan ini sel kanker ya, sel kanker. Terus kita akan membandingkan dua compound A sama B gitu. Membandingkan dua compound. Nah di sini kita tambahkan nih ke kultur sel, ke sel kanker nih. Ternyata setelah ditambahkan dengan compound A, sel kankernya itu dia malah meningkat proliferasinya, dia malah lebih cepat bertumbuhnya. Berarti
nanti kita bisa tahu bahwasanya compound A itu dia meningkatkan viabilitas sel, dia mendukung proliferasi sel dengan dilakukan dengan uji-uji lainnya. Nah, kemudian kita bandingkan nih dengan compound B. Kita tambahkan ke sel kanker, kemudian ternyata dia dapat menghambat atau bahkan memicu kematian sel. Nah, berarti kan kita tahu nih. Jadi compound B mungkin dia dapat menghambat viabilitas sel, dia dapat menghambat proliferasi, dia dapat memacu mungkin apoptosis, nekrosis, dan lain-lain. Nah, ketika kita ingin melakukan eksperimen dalam in vitro, dalam desain in vitro seperti itu, nah itulah aplikasi kita menggunakan kultur sel. Oke, nah ini contoh saja ya, contoh beberapa penelitian yang sudah saya lakukan. Jadi untuk tesis saya menggunakan ini, saya menggunakan microRNA. Di sini ada MIR1433P yang dimasukkan ke dalam eksosom, kemudian saya treatment, saya tambahkan ke sel kanker ya, triple negative breast cancer menggunakan sel 4T1. Kemudian saya gunakan pengujian yang dapat merepresentasikan viabilitas menggunakan MTT assay, kemudian migrasi menggunakan wound healing assay, dan proliferasi menggunakan apa tuh namanya clonogenic assay. Ya, betul. Saya lupa. Terus habis itu saya juga kemarin habis menyelesaikan, jadi saya ujikan kombinasi dari dua senyawa obat untuk kanker, yaitu enpyrazolin dan paclitaxel, untuk mengetahui efektivitasnya. Jika dikombinasikan itu, apakah dia lebih efektif dibanding digunakan satu obat, atau efektif dibandingkan. Nah, pada breast cancer juga, tapi dia menggunakan human breast cancer. Selnya itu namanya sel HS578T. Sedangkan ini saya menggunakan sel dari mamal ya, musculus. Nah, ini menggunakan Iya masih dicari nih. Nah iya, aku tahu. Udah nih, udah kasih dicari. gimana? Oke, dah. Yang terakhir, ini yang sedang saya lakukan itu terapi ya, terapi untuk kanker ovarium. Dia menggunakan microRNA juga. Dia pakai 2 microRNA, MIR1433P dan anti-MIR 200C3P. Untuk kanker ovarium menggunakan lipovitamin. Oke, berikut untuk referensi yang mungkin teman-teman bisa gunakan ketika akan belajar mengenai kultur sel. Mungkin sekian untuk penyampaian materi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, santai aja. Nanti semoga saya bisa menjawab ya, karena mungkin dari teman-teman juga saya tidak tahu, mungkin teman-teman jauh lebih banyak paham, jauh lebih tahu, maka nanti kita diskusi bersama aja ya. Mungkin sekian dulu untuk materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Fadilah. Terima kasih Mbak Vita atas ilmunya yang luar biasa, Masya Allah ya. Sebelumnya selamat juga sudah menyelesaikan studi S2-nya Mbak. Ya, terima kasih. Semoga S3-nya dilancarkan pendaftarannya dan lain-lain. Amin. Dan semoga saya juga cepat menyusul. Ya, amin, amin. Untuk teman-teman, sebelum tanya jawab, saya asisten kirimkan link untuk presensi. Nah, sebelum itu untuk pertanyaan bisa lewat chat ataupun langsung ya. Nah, kami beri waktu 5 menit untuk mempersiapkan pertanyaan, kemudian sekaligus presensi.
terus tulis nama kelas. Untuk pertanyaan, bisa raise hand dulu kalau untuk langsung menyebutkan nama, NIM, dan kelasnya. Kemudian kalau di kolom chat juga sama ya. Untuk presensi bisa pakai email UNJ ya. Oh, langsung dijawab.
Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan dari Mbak Vita. Bisa langsung menjawab ya. Untuk pertanyaan pertama itu dari Muhammad Fadlan Ridho. Izin bertanya terkait kulturisasi sel. Apakah semua jenis sel pada tubuh manusia dapat dikulturalisasi? Jika tidak, apa alasannya? Terima kasih. Kemudian ada Ajeng Trias Naning Tias. Izin bertanya terkait warna yang dipakai, yaitu pakai phenol red. Apakah hanya menggunakan phenol red saja dalam proses kultur sel? Kemudian di bagian biosafety kabinetnya, mengapa tempat sampah diletakkan di dalam kabinet tersebut? Apa tidak akan meninggalkan kontaminasi? Nah, kemudian ini ada raise hand dulu ya untuk Deoktiana Prawati. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Fadila dan Mbak Vita. Saya izin bertanya kepada Mbak Vita terkait kebanyakan kan penelitian Mbak Vita terkait sel kanker ya tadi. Kalau Okti baca-baca di berita tuh juga sempat ada terkait cangkok jantung dari babi kalau nggak salah. Nah, apakah itu tuh juga termasuk salah satu aplikasi dari kultur sel atau tidak, ya, Mbak? Terus pertanyaan kedua, jika penelitian yang dijelaskan Mbak Vita tadi, kita akan melakukan penelitian mengenai uji efektivitas obat yang kita formulasikan sendiri itu nanti indikator keberhasilan obat itu dari mana ya Mbak? Terima kasih Mbak Vita. Oke, Mbak Fadilah, ini kayaknya ada pertanyaan lagi ya di chat ya. Iya, Mbak. Saya coba jawab ini ya satu-satu ya dari atas dari Muhammad Fadlan Ridho. Oke, bertanya terkait kulturalisasi sel. Apakah semua jenis sel pada tubuh manusia dapat dikulturalisasi? Jika tidak, apa alasannya? Oke, kalau dari manusia ya, dari manusia untuk sel sebenarnya sebagian besar itu bisa. Apalagi manusia kan banyak sel yang dia bersifat totipoten ya, totipoten. Bisa. Namun masalahnya di sini bukan masalah bisa atau tidaknya, tapi di sini mudah atau tidaknya dia tumbuh ketika dilakukan kultur sel di lingkungan buatan begitu ya. Nah, misalkan fibroblast, epitel gitu kan mungkin sel-sel yang dia itu lebih mudah dikulturkan dibandingkan misal sel otot, kemudian sel darah merah, sel darah putih gitu khususnya ya. Itu setahu saya lebih susah. Jadi mungkin penggunaan sel-sel manusia yang dapat dikulturkan secara apa namanya secara buatan dapat kita kulturkan begitu. Nah, mungkin di sini tuh keterbatasannya itu mengenai kemampuannya dia untuk tumbuh di lingkungan buatan. Sebenarnya permasalahannya itu sih kalau misal dari sel manusia ya. Makanya mungkin di penelitian-penelitian yang banyak menggunakan teknik kultur sel, banyak menggunakan apa sel kanker karena kan sel kanker itu kan mudah membelah, dia mudah membelah, mudah tumbuh, kemudian dia mudah berproliferasi.
Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan sih, saya juga sedang menggunakan sel fibroblast ya, fibroblast dari kulit. Nah, itu namanya WS1, sel WS1 itu pun menjadi salah satu sel yang mudah tumbuh gitu. Nah, jadi untuk kesimpulannya ya, kalau misal selnya itu sebagian besar itu bisa karena si fototipoten itu. Tapi masalahnya adalah kemampuan dia tumbuh atau tidak itu yang menjadi problem ya, menjadi masalah dalam kultur sel. Apalagi kalau misal kita mengambil sel dari primary cell, yaitu kita mengambil dari jaringan secara langsung. Wah, itu kayaknya di Indonesia belum ada sih. Maksudnya yang kita itu mengisolasi sel dari jaringan secara langsung. Begitu. Mungkin dari siapa nih dipanggilnya ya, Fadlan. Ada yang mau dikonfirmasi atau mungkin ditanyakan lagi nggak? Cukup? Atau nanti kalau misal ada, ini ya, raise hand aja nggak apa-apa ya. Oke, saya mau lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yang dari chat dulu ya. Dari Ajeng Krisnaningtyas. Bertanya terkait warna yang dipakai, yaitu phenol red. Apakah hanya menggunakan phenol red saja dalam proses kultur sel? Kemudian di bagian biosafety kabinet, mengapa tempat sampah diletakkan di dalam? Apa tidak akan meningkatkan kontaminasi? Oke. Oke, yang pertama, penggunaan phenol red ya. Nah, secara umum phenol red itu merupakan indikator warna yang paling stabil. Stabil di sini dia tidak mengkontaminasi medium, dia tidak menyebabkan medium itu ibaratnya terganggu komponennya, dan dia dapat dia memiliki ini loh, phenol red itu dia memiliki apa itu namanya? indikator warna. Jadi ketika warna phenol red itu merah, maka dia tidak terkontaminasi, kemudian semakin memudar, maka dia akan menunjukkan adanya kontaminasi ataupun kualitas yang menurun. Itu mengapa penggunaan phenol red, karena dia tidak pertama dia tidak mengubah komponen, dia tidak mengganggu komponen di dalam medium komplit itu. Kemudian dia memiliki indikator yang jelas. Jadi dari warna merah, biasanya warna merah sampai ke warna kuning. Itu untuk menunjukkan adanya adanya perubahan kualitas pada medium. Kemudian pertanyaan kedua itu di bagian biosafety kabinet, mengapa tempat sampah diletakkan di dalam kabinet? Apakah tidak akan meninggalkan kontaminasi? Oke. Nah, ya betul sekali. Tempat sampah itu kan di dalam ya. Tapi coba kita bayangkan, kalau misal tempat sampahnya di luar, apa enggak lebih resiko kontaminasinya lebih tinggi? Karena misal kita pakai mikropipet nih, masuk ke dalam BSC. Ketika mau buang tempat sampah, kita keluar. Masuk lagi, keluar lagi. Kan akan lebih meningkatkan resiko ketika tempat sampah di luar kan. Pun juga sampah yang masuk ke tempat sampah di dalam BSC tersebut kan dia hanya berasal dari sesuatu yang steril. Misalkan medium ya. Medium itu kan steril. Walaupun dia sudah digunakan, tapi selama dia selnya tidak kontam kan berarti dia masih steril. Ya udah dibuang di tempat sampah. Kemudian misalkan sampah tip, dia kan sampah tipnya steril. Ya, jadi untuk tempat sampah di dalam itu memang digunakan untuk membuang sampah steril, ya kan? Beda dengan misalkan tempat sampah di luar yang akan digunakan untuk membuang sampah-sampah lain yang bukan berasal dari bahan-bahan steril di dalam BSC. Nah, mengapa tempat sampah itu memang diletakkannya di dalam? Jadi di sisi lain untuk membuang sampah steril juga berfungsi untuk menghindarkan kontaminasi dari luar. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain, Ajeng Trisnaningtyas, atau mungkin ada diskusi lanjutan. Oke, nanti kalau ada silakan ditulis di chat atau raise hand ya. Oke, terus bentar ya, saya nyelesain yang di chat dulu.
Dari Aulia Damayanti. Oke. Pada saat proses kultur sel, bagaimana pengaruh variasi suhu terhadap pertumbuhan serta diferensiasi dalam kultur sel tersebut? Apakah respon sel yang buruk terhadap perubahan suhu dapat menyebabkan kegagalan? Oke. Nah, biasanya kalau misal kita membeli sel nih, misalkan kita beli sel dari ITCC, nanti di situ ada protokol berapa suhu minimal, maksimal dari sel tersebut. Misalkan tadi selama saya menggunakan sel, saya itu patokannya suhu 35 sampai 37. Jadi walaupun dia mengalami naik turun, biasanya inkubator itu akan disetting pada suhu minimal 35, maksimal 37. Karena berdasarkan protokol itu, sel itu hanya mampu beradaptasi pada suhu minimal 35 sampai suhu 37. Nah, itu variasinya ya, karena memang sel itu variasi suhunya itu sangat dekat karena dia sangat sensitif sehingga nggak bisa gitu, ibaratnya kayak variasi suhunya itu terlalu banyak. Nah, kemudian untuk respon sel yang buruk terhadap perubahan suhu dapat menyebabkan kegagalan. Ya, pasti kalau misalkan inkubatornya tiba-tiba mati lampu gitu ya, mati lampu terus kan suhunya berubah drastis. Nah, pasti dia akan berpengaruh terhadap pertumbuhan sel. Maka dari itu biasanya lab kultur sel dia akan menyediakan genset karena memang nggak boleh ada mati lampu gitu ibaratnya. Jadi harus langsung teratasi karena dia sangat bergantung pada suhu, kemudian pada CO2 juga. Jadi memang kalau misal salah satu faktor tidak terpenuhi, maka dia akan gagal atau menyebabkan. Aulia, apakah ada? Baik, terima kasih Mbak Vita. Pertanyaan saya sudah terjawab. Oke. Terus saya mau jawab pertanyaan dari Mbak Oktiana Prabawati ya. Nah, terkait cangkok ini ya, jantung babi atau hati ya? Saya kok lupa. Jantung ya? Kalau nggak salah jantung, Mbak. Jantung ya. Oke, yang cangkok jantung kedua itu kan yang nggak berhasil kan? Oke, kalau misal dilihat dari penggunaannya, dia kan berarti sudah ke organ ya. Jadi sebenarnya sudah bukan menggunakan teknik kultur sel lagi, karena kan dia sudah menggunakan organ. Nah, jadi dia pasti menggunakan tekniknya mungkin kultur organ atau bukan kultur organ ya, apa namanya, modifikasi organ ataupun modifikasi genetik yang paling penting dia udah bukan di ranah kultur sel lagi sih, karena dia kan udah menggunakan organ jantung itu ya. Terus untuk indikator keberhasilan ketika kita melakukan uji toksisitas obat. Oke, nah, jadi ada beberapa assay atau beberapa pengujian yang dapat kita lakukan untuk mengetahui potensi obat ataupun toksisitas obat. Nah, pengujian paling mudah itu namanya MTT assay atau viability assay. Dia menggunakan senyawa namanya MTT. Jadi nanti ketika kita menyiapkan sel, kemudian sel itu ditambahkan dengan ekstrak lah, atau mungkin obat, atau mungkin senyawa, dan lain-lain yang bisa berasal dari sintetis maupun alami. Kemudian selama 24-48 jam untuk mengetahui efeknya. Setelah itu ditambahkan dengan reagen namanya MTT. Nah, MTT ini nanti dia akan masuk melalui mitokondria, kemudian dia akan merepresentasikan hasilnya nanti kita ukur menggunakan namanya microplet reader. Nah, di situ nanti kita tahu nih berapa persen sel yang hidup ketika sudah ditambahkan oleh obat atau komponen tersebut. Itu yang paling mudah ya, itu paling mudah. Nah, nanti setelah kita mendapatkan absorbansi, jadi hasilnya nanti berupa absorbansi. Nah, dari absorbansi itu nanti kita analisis, kita rubah menjadi persentase. Nanti kita tahu dibandingkan dengan sel tanpa obat,
sel tanpa obat dibandingkan dengan sel yang ditambahkan dengan obat. Nanti kita tahu misalkan sel yang normal nih, sel normal tidak ditambahkan obat, dia itu 100%. Kemudian sel yang satu kita tambahkan obat atau ekstrak atau lain-lain. Nah, dia ternyata viabilitasnya cuma 40%. Nah, di situ kan kita tahu bahwasanya obat itu berpotensi menghambat viabilitas dari sel tersebut. Misalkan kita menggunakan sel kanker, berarti obat itu berhasil menghambat viabilitas sel kanker sampai pada 40% itu. Itu kalau misal kita menggunakan MTTSA. Sebenarnya masih ada banyak sih, karena kan kalau misal kita melakukan penelitian, kemudian ingin membuktikan toksisitas obat ataupun penghambatan obat, kita kan melakukan beberapa ujian ya, beberapa pengujian. Misalkan MTTSA itu tadi untuk viabilitas, kemudian selain itu kita untuk mengetahui migrasinya, kita menggunakan bone healing assay bisa. Kemudian misalkan kita ingin mengetahui nih jumlah sel yang hidup dan mati ketika kita tambahkan obat itu, kita bisa menggunakan flow cytometry dan lain-lain. Gitu. Cuman kalau misalkan saya kemarin di UGM itu waktu PKM tahun kemarin kayaknya ada yang menggunakan pengujian seperti itu kan. Jadi dia menguji obat. Nah, dia hanya menggunakan uji MTT assay itu. Ya, MTT assay dan kayaknya sampai ke PIMNAS sih. Karena memang mungkin kan hanya dibutuhkan data konfirmasi ya, satu assay. Jadi waktu saya di lab itu bareng sama anak PKM itu, dia hanya menggunakan satu uji itu, viabilitas, pakai MTT assay. Mungkin itu memang uji yang paling mudah dan paling cepat sih bisa dilakukan. Paling murah juga. Mungkin seperti itu Mbak Okti. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Mbak Vita. Jadi ingat pertanyaan yang awal tadi terkait keberpendaran sel yang hidup itu terang atau tidaknya dipengaruhi oleh apa ya Mbak? Oh, untuk yang ini ya, sel hidup ya, yang pakai Tripan Blue itu. Itu Ya betul. itu dipengaruhi oleh pemakaian Tripan Blue itu. Jadi kalau misal Tripan Blue itu kan warnanya biru ya. Nah, kalau misal dia ke sel mati, maka dia akan bisa masuk. Kemudian kalau misal ke yang berpendar itu, maka dia tidak bisa masuk sehingga selnya itu dia akan berpendar di bawah mikroskopnya. Itu indikator penggunaan Tripan Blue itu. Tapi kalau misal untuk tingkat berpendarnya sama aja, maksudnya nggak ada sel yang berpendar banget, nggak ada yang kurang berpendar itu nggak. Sejauh ini sama aja sih tingkat tingkat berpendarnya itu. Oke, terima kasih Mbak Vita. Oke, Mbak Fadilah, ini untuk pertanyaannya sudah tak jawab semua ya, yang dari chat udah sama yang bertanya langsung. Eh, terima kasih Mbak Vita atas eh, jika dari teman-teman sudah cukup untuk bertanya, kalau belum cukup bisa ditanyakan lewat asisten dan kami tanyakan ke Mbak Vita langsung di minggu depan, pertemuan minggu depan. Nah, untuk selanjutnya terima kasih lagi kepada Mbak Vita karena sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk mengisi materi dan berbagi sharing pengalamannya. Untuk selanjutnya agenda minggu depan itu ya
untuk pertemuan hari ini. Oh, Jamil, Ya Mbak, makasih ya. silakan. Ini mau tanya buat yang presensi Mbak. Gimana deh? Presensinya tadi tuh 5 menit untuk presensi, udah ditutup. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Gimana, gimana? Mbak, maaf izin tanya tadi untuk agenda minggu depan apa ya Mbak? Soalnya kepotong.